orang tua punya anak dua kok nggak ada satupun yang minat gitu masuk TNI. Saya sempat gagal pertama, Pak. Walaupun angkatan laut, ternyata Pak Duta jago menerbangkan pesawat. Nah, akhirnya saya memilih penerbang. Nah, disitulah mungkin awal berangkat dari keinginan saya. Awalnya sebenarnya pengennya masuk angkatan udara. Saya belum tahu saya masuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara belum. Karena saat itu kami hanya dinyatakan lulus menjadi Taruna Akabri dulu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak nih. Oh, silakan, Iya. silakan, Mas. Terutama masa kecil Bapak dulu, soal ketertarikan Bapak masuk ke angkatan laut. Oh, gitu. Iya. Bisa cerita, silakan. Terima kasih, Mas, waktunya. Jadi sebetulnya saya ini latar belakang saya adalah keluarga anak dari TNI juga awalnya. Kebetulan Bapak tuh dinas di TNI Angkatan Darat dulunya. Nah, berjalannya waktu kami sekolah itu, pastinya kehidupan lingkungan kami mulai kecil sampai kami SMA begitu, itu memang hidupnya di dalam komplek-komplek militer, khususnya ada di Angkatan Darat. Kami selalu dihadapkan kepada kehidupan dunia militer. Saya ini anak kedua dari 3 bersaudara, gitu. Terus berangkat dari Bapak yang Angkatan laut? Angkatan Darat, Pak. Bapak Angkatan Darat? Angkatan Darat. Angkatan Darat ini ya memang tugasnya berpindah-pindah. Iya. Sehingga pada saat orang tua dinas di Medan, saya lahirlah di Medan, Pak. Saya memang kelahiran Medan, kemudian saya masa kecil saya sebagian di Medan dan ada sebagian di Bandung, Pak. Kemudian saya mengawali pendidikan saya mulai dari SD itu ada di Cimahi. Kemudian masih sampai dengan lulus SD, kemudian saya juga sempat mengikuti 1 tahun di SMP di Cimahi. Saya langsung berangkat pindah ke mutasi orang tua ke Manado. Jadi saya sempat bersekolah SMP, SMA di Manado. Kemudian Bapak mutasi ke Bandung, saya ikut. Nah, kemudian lulus, pada saat lulus itu saya mulai di Bandung itu mendaftar ke kuliah sebetulnya. Kuliah. Karena memang saya merasakan bahwa saya nggak sanggup nih kalau jadi tentara dengan kondisi badan saya yang dulu mungkin saya sering sakit-sakitan, mungkin orang tua aja bilang, Oh, gitu ya? oh ini kalau masuk tentara masa telat makan sedikit aja masuk angin gitu ya. Sehingga nggak cocok lah mungkin jadi tentara. Sehingga saya juga mengerti hal itu. Saya sempat kuliah, Mas. Kuliah di Bandung, ke swasta lah ya. Ngambil jurusan teknik elektronika waktu itu. Tapi berjalannya waktu ini orang tua kadang-kadang suka, ya bukan mengeluh lah. Tetapi mereka mungkin pengen juga berharap. Kebetulan kami bertiga ini laki 2. Perempuan satu, ya kayak anak kedua. Orang tua sering bilang, ini orang tua punya anak 2 kok nggak ada satupun yang minat gitu masuk TNI. Akhirnya dengan keyakinan saya secara pribadi, saya mencoba mendaftarkan diri tanpa sepengetahuan orang tua awalnya. Oh, gitu. Saya ingin mencoba dengan diri sendiri lah. Saya tidak mau minta bantuan siapapun. Akhirnya saya mencoba mendaftar. Walaupun itu bukan sekali pada saat itu. Saya mencoba mendaftar. Berjalannya waktu, saya sempat gagal pertama, Pak, di daerah gitu. Kemudian saya hampir putus asa, terus saya melanjutkan kuliah. Jadi saya lewat. Nah, tahun ketiga saya coba lagi. Ya alhamdulillah Tuhan masih ngasih rezeki saya sehingga saya bisa diterima di Akabri waktu itu, dan saya belum tahu saya masuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara belum, karena saat itu kami hanya dinyatakan lulus menjadi Taruna Akabri dulu. Nah, setelah itu barulah setelah selesai kami baru diumumkan lanjutannya, dipanggil lah mulai dari A, B, C, D-nya itu, sehingga begitu terbentuklah 4 kelompok barulah kami disebutkan bahwa saya masuk dalam kelompok nantinya akan menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut, gitu. Jadi kalau lagi kecil ada cita-cita nggak memang pengen jadi tentara atau kalau terutama cita-cita itu
Dulu bukan TNI Pak, namanya tentara. Gitu. Tentara. Nah, ada yang mau jadi tentara, ada yang jadi dokter, dan ada pilot gitu, hanya gitu aja. Nah, pada saat itu saya awalnya memang berkeinginan jadi taruna itu setelah saya duduk di SMA kelas 2. Ya harapan kecil saya sebenarnya saya ingin membahagiakan orang tua lah, itu saat itu. Karena begitu saya lihat, wah kalau orang tua saya ini kayaknya kok seperti kepingin sekali. Kebetulan Bapak bukan dari lulusan Akabri, Pak. Bapak bukan lulusan Akabri, sehingga ya mungkin ingin sekali lah, mungkin anaknya itu kalau bisa ya masuk Akabri dulu. Dulu rata-rata bangga gitu ya, dan sampai sekarang pun masih ya. Saya lihat itu orang itu kalau anaknya Akabri itu ya menjadi jagonya lah gitu, jadi jagonya itu. Nah itu akhirnya saya berusaha, memang saya mandiri, ya saya menyiapkan diri cukup lama, kurang lebih hampir 2 tahun itu saya menyiapkan diri, dan ya hampir sempat frustasi pada saat tes pertama itu saya tidak berhasil, tapi saya punya keyakinan itu fisik bahwa ya? Kalau tes pertama apa kendalanya? Saya gagalnya memang, saya tidak jelas waktu itu gagalnya di mana, tapi saya yakin bahwa sebetulnya saya mampu. Hanya mungkin saya anggap saya kalah ranking aja mungkin, sehingga saya masih berusaha, saya masih punya keyakinan bahwa saya bisa. Akhirnya saya melanjutkan kuliah itu, tapi saya juga masih berpikir saya akan daftar lagi. Nah, saya cobalah menyiapkan diri, setahun kemudian baru tahun 3 alhamdulillah itu yang saya lulus itu. Sekarang pengalaman Pak Dwiqa di TNI AL, walaupun angkatan laut, ternyata Pak Dwiqa jago menerbangkan pesawat. Bisa diceritakan itu? Ya memang ada sedikit. Bisa lari ke situ tuh? Ya memang sedikit ceritanya lah Pak. Gitu. Kebetulan kan pada saat kita waktu masih bersama-sama di Magelang waktu tes pertama itu, kebetulan ada senior dari Taruna yang pada saat itu menjemput, kita berlatih itu, mereka selalu menyuarakan dengan suara-suara dengan kostum penerbangnya itu. Nah, kemudian pengen juga saya masuk penerbang. Nah, akhirnya pada saat saya diminta semacam angket atau wawancara itu, diminta penjelasan. Kalau kamu bisa lulus, ini mau masuk apa? Saya bilang saya mau masuk Angkatan Udara Pak, gitu. Dengan pilihan saya waktu itu. Loh kenapa? Saya ingin jadi penerbang segala macam seperti itu. Nah, sempat sih saya kaget begitu saya masuk Angkatan Laut, hilanglah seperti pupuslah harapan saya begitu Pak. Ya, karena saya tidak terlalu banyak mengenal Angkatan Laut, karena saya juga lama di Bandung, orang tua juga Angkatan Darat, sehingga belum mengerti sebetulnya Angkatan Laut seperti apa. Nah, berjalannya waktu, ternyata pada saat kami melaksanakan pendidikan di Akademi Angkatan Laut, itu ada penjelasan ke akademi, salah satunya adalah dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Mereka menjelaskan bahwa Angkatan Laut itu punya pesawat udara, dan mereka juga punya penerbang. Nah, di sini saya agak tertantang ini, kok bisa ya? Nah, pada saat karena saya udah pilihan awal masuk Taruna itu saya minta Angkatan Udara, saya masuk Angkatan Laut, saya coba lihat, oh kok ada penerbang. Nah, pada saat kami lulus menjadi Letnan 2, kebetulan kami diberi kesempatan untuk mengikuti tes privat. Nah, di tes privat itulah saya berjuang untuk mendapatkan keinginan saya menjadi penerbang. Ya, alhamdulillah pada saat tes itu saya dinyatakan lulus untuk memilih. Jadi saya waktu itu diminta penerbang atau ke kapal selam. Nah, akhirnya saya memilih penerbang. Nah, disitulah mungkin awal berangkat dari keinginan saya. Awalnya sebenarnya pengennya masuk Angkatan Udara, gitu. Nah, terus sekarang ke penerbang. Ya, saya masih bersyukur ternyata Angkatan Laut itu sangat lengkap gitu ya. Simulasi-simulasinya, contoh misalnya kalau kita dulu pengen jadi Angkatan Darat, kita punya pasukan marinir, gitu. Kita pengen ke Angkatan Udara, kita punya penerbangan. Ya, saya dari mulai itu saya sempat dinas ke kapal dulu sih sebetulnya. Saya dinas ke kapal dulu sekitar 3 tahun lah. Barulah saya mengikuti pendidikan penerbang selama 2 tahun. Semenjak itu saya mulai tahun 95 sampai saat ini saya kebanyakan dinas di penerbangan Angkatan Laut. Jadi kalau secara fitur jauh nggak sistem navigasi pesawat tempur dengan basic orang terbang itu sama. Basic orang terbang sama, hanya yang membedakan adalah pada saat dia terbang kepada pesawat tertentu,
dia akan menjadi menyesuaikan dengan kemampuan pesawat tersebut. Misalnya penerbang pesawat transport, dia akan fokus tugas-tugas dia, terbang-terbang dia adalah untuk mengangkut logistik sesuai dengan logistik sesuai dengan fungsi pesawatnya. Berbeda juga kalau kita menggunakan pesawat tempur, ya sesuaikan dengan pesawatnya. Kebetulan memang saya dididik penerbangnya oleh Sekolah Penerbang Angkatan Laut, tetapi saya masih diberi kesempatan juga, ya. Saya bersyukur, saya banyak sekolah di TNI Angkatan Udara. Nah, kebetulan saya juga sekolah instruktur penerbang di TNI Angkatan Udara. Itu kami dilatih di sana sampai bagaimana kami melaksanakan manuver aerobatik. Jadi saya juga mengikuti pendidikan itu. Saya juga merasakan ternyata ya memang kalau kita pada posisi kita terbang di dalam kokpit pesawat tempur, ya kita memang dibina, dilatih untuk mampu menerbangkan alutsista itu, pesawat itu sampai dengan kemampuan pesawat itu, gitu. Jadi memang sampai secara basic sama, karena yang diajarkan kepada kita skill basic untuk sebuah penerbang itu sama, ya baik artileri maupun helikopter. Oke. Kalau pesawat yang teknologinya paling rendah yang pernah Bapak duka? Sebetulnya pesawat yang paling basic itu adalah pesawat latih. Pesawat latih itu memang dicari tipe yang betul-betul tidak terlalu banyak orang berpikir hanya untuk belajar. Sebetulnya sama, karena kita itu untuk beranjak ke satu tipe ke tipe yang lebih tinggi atau tipe yang lain itu semua kita harus belajar dulu. Nggak bisa langsung seperti kita bawa mobil. Kalau bawa mobil itu kita begitu dikasih kunci kontak, sama berangkat aja kan gitu Pak. Kalau pesawat nggak bisa, dia harus melalui pendidikan. Kalau pesawat yang canggih yang pernah Pak Dwika? Saat ini kebetulan saya dijuruskan ke helikopter. Ya. Saat ini Angkatan Laut punya pesawat yang untuk helikopter yang cukup modern, yaitu Panther, ya, helikopter kelas Panther. Ini betul-betul sudah komputer, tapi ya dengan teknologi memang pilot ini memang dimanjakan. Ya, sebagai contoh, kalau dulu kita terbang awal saat latih itu banyak prosedur yang harus kita lakukan untuk menghidupkan mesin misalnya. Kalau udah sekarang itu udah tinggal satu tombol aja, udah kayak mobil aja dah. Satu tombol aja dia akan hidup sendiri. Pernah bawa pesawat tempur? Kebetulan kalau di Angkatan Laut tidak memiliki pesawat tempur karena itu bagiannya dari TNI Angkatan Udara. Jadi sebagian besar pesawat Angkatan Laut itu memang untuk menunjang fungsi tugas-tugasnya TNI Angkatan Laut. Yaitu dalam hal ini untuk patroli laut, sehingga pesawat-pesawat kita sekarang hanya dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk maritime patrol, gitu, untuk radar-radar permukaan, pelacakan kapal-kapal di permukaan, seperti itu aja. Sehingga sebagian besar atau hampir seluruhnya pesawat kita itu memang pesawat transport. Oke, soal kemampuan personil TNI Angkatan Laut ya. Apakah semua personil TNI Angkatan Laut itu sudah pasti bisa berenang? Kalau katanya kan berenang di kolam tidak semudah berenang di laut. Ya seharusnya lah. Tapi juga kan tidak juga prajurit TNI Angkatan Udara harus bisa terbang juga. Jadi memang skill berenang itu diwajibkan. Pernah menemukan anggota TNI AL nggak bisa berenang? Yang kita seleksi salah satunya adalah renang. Itu bukan karena dia akan masuk Angkatan Laut sebetulnya. Karena memang basic kita untuk TNI ini minimal ya bisa renang lah, gitu kan. Paling tidak ya jangan sampai tidak bisa berenang, minimal 25 meter jaraknya. Itu aja. Ya. Entah berenangnya nanti pakai gaya ABC nggak apa-apa. Yang penting dia bisa nyebrang 20 meter, karena pada saat kita menghadapi operasi penugasan itu kan suatu saat kita akan namanya lintas basah ya, menyeberangi sungai dan sampai kalau nggak bisa berenang kita juga akan kesulitan. Jadi itu basicnya adalah memang standar minimal untuk sebagai TNI harus mampu berenang. Nah karena ini Angkatan Laut, ya salah kiranya kalau Angkatan Laut itu nggak bisa berenang. Jadi memang itu fokus kita ke situ. Pak Dwika, tugas turun ke laut terlama dan terberat selama perjalanan karir Pak Dwika? Ya pastinya kalau kita bilang yang paling berat itu ya sebetulnya nggak berat sih, hanya memang karena kita tidak terbiasa hidup di satu tempat yang sempit kan. Kapal
Kalau kita melaksanakan pelayaran itu kadang-kadang bisa hampir seminggu nggak ketemu daratan. Karena kita menyadari bahwa inilah tugas kita, sehingga kita nggak terlalu menjadi beban. Justru malah dengan seperti itu kita satu menjiwai, kemudian kedua kita lebih akrab. Ya, lebih akrab. Makanya di Angkatan Laut tuh ada sedikit yang namanya hierarki. Jadi antara komandan, staf di bawahnya, sampai dengan pangkat terendah itu ada hierarkinya. Itu yang khasnya Angkatan Laut, sehingga dengan seperti itulah kehidupan itu di dalam itu seperti kita dalam seperti keluarga. Oh, ini ada bapaknya, oh ini ada kakaknya, ini ada adiknya gitu. Seperti itulah kira-kira. Bukan pertama kalinya Pak Dwiqa bertugas di Ya. Tanjung Pinang ya, di Kepri ya. Sebelumnya juga pernah. Iya. Bagaimana Pak Dwiqa melihat kehidupan masyarakat di Provinsi Kepri? Saya bilang saya senang dan cukup menarik di sini karena awal tugas saya di sini saya menjadi komandan Wing Udara 1 di Batu 12. Kemudian setelah itu saya kembali lagi menjadi Wadalan Tamal, ya. Baru saya kembali lagi menjadi Dalan Tamal. Ada yang menarik bagi saya. Jadi saya lihat masyarakat di sini nilai kekeluargaan yang saya sangat salut kepada mereka itu. Kemudian bagaimana mereka mau meneruskan budaya atau melestarikan budaya ini sampai ke anak-anaknya. Ya, ini tidak semua daerah yang saya lihat mau. Tapi saya lihat di sini kemarin waktu saya membuat festival Zapin ini sebenarnya berangkat dari ternyata di sini banyak sekali mereka yang mempertahankan budaya itu. Jadi saya dengar ternyata SD pun mereka masih dituntut untuk mereka belajar bagaimana budaya Melayu, sampai kalau tidak salah juga setiap hari tertentu kan mereka juga masih pakai baju Melayu dan sebagainya. Saya hanya melihatnya, ini bagus sekali. Cuman sayangnya memang kemarin yang saya sampaikan, kenapa terus saya berinisiatif untuk mengangkat kembali Zapin ini, banyak yang menyampaikan bahwa ini belum menjadi agenda tetap dari daerah gitu. Sehingga saya mencoba mengawali, mudah-mudahan ini menjadi agenda tahunan pemerintah daerah ya, khususnya provinsi lah. Karena saya melihat contoh, saya dulu ada cerita lah, maksudnya katanya orang kalau belum sampai Penyengat itu belum sampai Tanjung Pinang. Betul. Ini cerita ini itu udah kemana-mana. Tetapi begitu saya ke sini, itu kesannya justru malahan seperti terabaikan. Saya cobalah akhirnya saya mendekati kepada mereka-mereka yang dituakan di Penyengat. Berangkat dari sejarah luar biasa sebetulnya, Pak. Saya bilang ini harusnya bisa dikelola menjadi destinasi pariwisata utama. Jadi Tanjung Pinang ini kalau bisa identik dengan Penyengat lah. Nah, tapi Penyengatnya kita kelola. Sana banyak situs-situs sejarah, Pak. Betul. Yang ya saya bilang agak terbengkalai ya. Banyak situs sejarah. Masih banyak juga bukti-bukti sejarah di sana, ya, termasuk dengan turunan-turunannya. Saya kemarin melihat ada beberapa dokumen buku yang masih tersimpan di sana cukup rapi dan masih bisa kita nikmati, bisa kita baca. Luar biasa sebetulnya. Jadi kalau saya bilang, apalagi kita cerita tentang Kesultanan Rio Lingga, Pak. Itu kalau dokumennya saya buka di buku, Pak, mohon maaf ini, mungkin sampai wilayah Singapura, Malaysia menjadi bagian dari sini. Pusat pemerintahnya di Penyengat, Pak. Menurut saya ya harusnya kepada kita semua, terutama pemerintah daerah lah ya, harusnya bangga nih punya harta karun. Ya, punya harta karun, yaitu Pulau Penyengat itu. Karena saya lihat masyarakat Penyengat ini, ya memang mohon maaf ya, kalau saya bilang ya memang tergantung bagaimana kita yang mengajak mereka sebetulnya. Mereka mau kok, buktinya dengan kemarin saya ajak mereka untuk pembersihan, olahraga, sampai dengan kemarin festival itu. Mereka menyambut baik kok sebetulnya. Hanya tinggal bagaimana kita mau lah ya. Karena kalau sudah tidak mau ini, menurut saya kasihan, Pak. Dan saya bilang, ya mudah-mudahan lah ini bisa tersampaikan juga ke Pak Gubernur. Jadi kita tidak hanya fokus kepada sumber daya alam, tetapi ini budaya ini juga salah satu ya bisa dipakai untuk pendapatan daerah sebetulnya, Pak. Bahasa kan berasal dari sini juga. Iya. Karena kita lihat ya, kita contohkan aja dengan Pulau Dewata.
Dia lebih banyak ke pameran budaya sebetulnya, bukan secara objek gitu. Iya. Jadi kita coba kelola lah, karena saya yakin sekali kalau itu dikelola dengan baik ya, destinasi untuk wisata khususnya Tanjung Pinang itu mungkin padat, Pak. Makanya kemarin saya mencoba merangkul lah beberapa kelompok pongpong sama becak gitu ya. Mereka sebenarnya mau menyambut wisata ini ya. Saya Tapi nggak ada sampaikan. yang menggerakkan mungkin ya. Tergantung itu, karena jujur mereka ini butuh seorang leader lah. Leader, ya. Ya, butuh seorang leader. Nggak cukup hanya seorang Pak Lurah gitu ya. Tapi kita memang harus mau turun ke bawah. Jangan sampai gini. Oh, saya adalah orang Tanjung Pinang. Cerita penyengat saya paham. Orang lain merasa memiliki, justru kita di dalam tidak memiliki itu. Iya, gitu. iya. Itulah. Iya. Terus menjadikan mereka sadar wisata itu juga penting ya, karena kelihatannya betul. Walaupun mereka punya cagar budaya yang segitu bagusnya, tapi kayak masyarakatnya pun kalau cuek-cuek aja, nggak mengenal sejarahnya sendiri. Betul. Gitu, kita tanya Saya lihat nih kemarin ya, pada saat saya Zapin, melaksanakan festival Zapin ini. Saya melihat itu bahwa ternyata Zapin ini kalau dibuat kreasi juga cukup kaya sekali ya kreasi-kreasi tentang Zapin ini. Tapi begitu kita menyelenggarakan, ini saya dengar juga katanya Malaysia ini katanya kalaupun diundang mereka datang. Nah artinya mereka yang di luar saja itu peduli loh ya dengan ini. Tapi mudah-mudahan sih ya, harapan saya kemarin saya hanya mencoba saja mengingatkan kembali, mengingatkan kembali, memancing lah itu bahasanya supaya ayo sebenarnya enggak ini budaya kita ini yang punya hanya kita sebenarnya Kepri gitu. Apa ketertarikan Pak Dwi ke budaya, hal-hal mungkin indah, ada kaitannya dengan hobi Pak Dwi yang fotografi? Pernah hunting ke Penyengat? Iya, memang sebetulnya foto itu saya udah mulai mungkin pangkat mayor lah Pak. Ya, pangkat mayor. Awalnya saya tuh hanya iseng-iseng aja. Saya senang ngumpul-ngumpulkan gambar-gambar yang ada di di luaran gitu ya, termasuk saya kadang-kadang meng-clipping juga. Terus saya bertanya-tanya, kok bisa ya dia membuat gambar sebagus ini? Ya kebetulan berjalannya waktu itu saya menjadi komandan skuadron helikopter di Juanda itu, saya mulailah berkecimpung bergaul dengan media. Itu gambar tuh koran dan majalah gitu? Iya, nah, dengan media, kemudian saya juga punya mentor lah gitu di sana, salah satu media saja, terus saya diajari dari mulai saya dipinjamkan dulu alatnya, saya diajak muter-muter sampai ke studionya dan sebagainya. Akhirnya saya mulailah berangkat ke mulai yang kamera-kamera sederhana dan sebagainya, sampai itu saya kumpulkan sampai sekarang Pak. Mungkin kalau sekarang saya hitung kamera saya dari mulai yang pertama saya sampai sekarang mungkin tidak kurang dari 10 lah. Ya, kamera saya sampai dengan kelengkapan. Tahun berapa? Sejak tahun berapa? Mulai sekitar 2003 lah. 2003. Ya, 2003. Saya mendalami itu. Nah, sudah digital atau masih? Ya terakhir saya baru mau bergerak ke yang kelas-kelas yang digital mirrorless ya, tapi kemarin terakhir saya masih pakai yang DSLR gitu. Tapi intinya saya hanya menyenangi untuk hobi saya. Karena kebetulan kalau istri itu senangnya dia bikin kartu ucapan. Oh gitu. Nah, waktu itu bersambutnya tuh saya hunting, nyari objek, hasilnya dimanfaatkan istri untuk jadi kartu-kartu ucapan. Gitu. Memang saya lebih cenderung jadi karya asli ya, bukan dari betul. itu. Saya lebih cenderung ke foto-foto yang alam, ke makro. Jadi karena saya sang cari yang orang tidak mencari gitu. Seperti waktu itu saya kadang-kadang kalau Sabtu, Minggu itu saya habis subuh udah hilang dari rumah. Saya udah bawa sepeda, kadang-kadang bawa motor kalau jauh itu. Sederhana sebetulnya yang saya cari adalah objek-objek yang natural seperti jatuhnya embun, seperti itu aja, atau hinggapnya binatang, atau binatang terbang seperti itu. Sampai ya saya juga baru menyadari bahwa makin kita senang ternyata harus diikuti dengan peralatan yang lebih
canggih. Canggih. Ya, pastinya bicaranya kepada kos gitu ya. Iya, itu harus agak banyak itu. Ternyata hobi ini cukup mahal. Hmm. Jadi kok saya bilang orang yang menyenangi Teman fotografi. diskusi Pak Dika siapa kalau soal fotografi? Kalau di dinas nggak banyak sih ya yang senang, karena rata-rata mereka tidak terlalu senang dengan jungkir baliknya orang fotografi. Tapi saya ada mentor saya di Surabaya, kebetulan dia salah satu media atau saya boleh sebut dia di antara. Gitu. Saya diskusi sama dia aja. Kalau saya bilang saya bukan belajarnya dari sekolahan maupun dari kursus. Otodidak lah gitu. Saya belajar dari kan di internet banyak juga. Iya. Oh bisa kita pelajari gitu ya. Termasuk ya saya belajar dari kawan-kawan media itu, sehingga saya lebih makanya saya kalau dengan kawan-kawan media ini saya lebih familiar. Saya juga berkeinginan kalau bisa kami juga ingin bersatu atau menyatukan kami itu dengan para kawan-kawan dari media juga. Boleh dong suatu saat Danlan Tamal bikin lomba foto misalnya, mengingat Pak Dwikanya hobi fotografi tentang Bahari Kepri atau apa. Kemarin sebetulnya sudah kita laksanakan, tapi memang masih mendadak kemarin. Karena saya ingat gini, kenapa ya nggak hobi saya lanjutkan gitu. Akhirnya kemarin juga kita buat sih sebetulnya pada saat kegiatan Festival Japin, itu ada lomba foto, hanya untuk objeknya kita masih kegiatan yang menyangkut kegiatan Japin itu sendiri. Jadi kemarin sudah ada beberapa peserta masuk, kemudian kita juga sudah keluarkan pemenangnya, sudah ada. Nah, nanti coba kita buat yang khusus lah ya, yang kita khusus dengan tema Bahari. Nanti kita coba khusus tema Bahari. Boleh? Nanti saya buat lah ya, saya janji akan saya buatkan untuk segera kita launch lah untuk kegiatan ini. Siap. Dengar-dengar Lantamal ini mau dipindahkan ke Batam. Ya. Itu mulai kapan? itu baru konsep awal saja, karena memang gini. Organisasi TNI khususnya Angkatan Laut ini dia memang bersifat dinamis ya, mengikuti perkembangan strategi atau mengikuti lingkungan strategi atau situasi global gitu ya. Sehingga pastinya dengan kemarin ada keputusan Panglima TNI untuk meresmikan organisasi baru di Angkatan Laut, yaitu Kormada RI yang berkedudukan di Jakarta saat ini. Itu kan harus membutuhkan fasilitas. Nah, dari fasilitas itulah sementara ini dari pimpinan Angkatan Laut memutuskan untuk Kormada RI itu menempati gedung Koarmada 1. Koarmada 1. Ya, nah, kemudian Koarmada 1 ya, Koarmada RI itu membawahi Koarmada 1, Koarmada 2 di Surabaya. Itu Jakarta. Koarmada 2 di Surabaya, Koarmada 3 di Sorong. Ya, itu membagi wilayah Indonesia ini. Indonesia kan ada Indonesia Barat, Tengah, sama Timur. Nah, Koarmada RI ini membawahi 3 itu. Nah, posisi Koarmada 1 yang ada di Jakarta ini kemudian berpindahlah ke Tanjung Pinang. Nah, menempatilah sementara ini menggunakan gedung Lantamal. Nah, sehingga kami akan bergeser untuk menempati gedungnya Lanal Batam. Seperti itulah kurang lebih, sehingga ini baru perencanaan awal dan ini belum menjadi keputusan. Gus Kamla juga, kalau Gus Kamla pindah ke Sabang itu sudah keputusan? Belum juga. Jadi semuanya dalam konsep, nanti kalau memang sudah diresmikan, sudah diputuskan, ini nanti akan berjalan bersama-sama antara Gus Kamla, Lanal Batam yang pindah ke Uban.